yang terlibat dalam PIN bisa kita kondisikan mulai malam ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sambil nanti nunggu teman-teman yang lain gabung, ya. Silakan Alfi mulai dipaparkan apa yang kemarin sudah koordinasi dengan DKK. Silakan Alfi. Ini benar izin share screen ya teman-teman. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah. Saya mulai ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan Supin Polio NOPV 2 putaran kedua untuk Puskesmas Ragusari Kulon. Dalam rangka penanggulangan KLB polio yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di DIY, untuk imunisasi diadakan diberikan Supin 2 kali putaran atau 2 dosis. Yang pertama di bulan Januari sudah kita laksanakan. Yang kedua pada bulan Februari yang akan kita laksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 24 Februari. Untuk surat edaran tentang adanya Supin Polio ini dari Kementerian Kesehatan tentang kajian dan rekomendasi respon imunisasi terhadap kasus FDPV 2 di Jawa Tengah, yaitu akan diadakan Supin Polio pada putaran 1 bulan Januari dan putaran kedua pada bulan Februari. Untuk Supin Polio pada bulan Februari ini akan dilaksanakan dengan berbarengan dengan pemberian vitamin A, dan juga pada bulan Februari ada pemberian juga obat cacing. Untuk pelaksanaan vitamin A yang akan nanti dilaksanakan di Posyandu, pemberiannya pertama kita akan memberikan vaksin NOPV kedua terlebih dahulu, dan dipastikan NOPV kedua sudah tertelan, setelah itu bisa dilanjutkan pemberian vitamin A. Untuk sementara obat cacing dilakukan 2 minggu setelah pemberian NOPV atau sebelum 2 minggu pemberian NOPV. Jadi nanti saat di Posyandu itu bisa di screening dulu terakhir minum obat cacing kapan atau belum minum obat cacing. Kalau seandainya belum minum obat cacing, nanti diedukasi untuk pemberiannya 2 minggu setelah pemberian NOPV kedua. Ini untuk teknis pelaksanaan pemberian NOPV kedua. Yang pertama, petugas wajib memakai APD dari masker dan sarung tangan. Kedua, petugas melakukan screening dengan pemeriksaan suhu pada sasaran. Jadi jika ditemukan pada sasaran suhunya di atas 37,6, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Setelah ditunda terlebih dahulu, kita kan ada waktu sepekan. Adiknya bisa dikasih tahu untuk tanggal 19 sampai tanggal 25 Februari bisa susulan datang ke puskesmas. Yang ketiga, untuk petugas saat pemberian pastikan dropper tidak mengenai mulut sasaran. Dan jika saat pemberian ada anak yang muntah tidak perlu diulang. Jika bersama dengan vitamin A diberikan tetes polio dan pastikan sudah masuk baru diberikan vitamin A. Yang kedua, untuk peserta yang sebelumnya ada keluhan merah, gatal setelah pemberian dilakukan Supin Polio pada bulan Januari, untuk saat ini bisa setelah diberikan NOPV bisa dilakukan observasi 30 menit sebelum sasaran dipulangkan. Yang ketiga, peserta yang baru datang pada putaran kedua hanya mendapatkan satu dosis saja. Jadi kalau seandainya ada peserta yang pada bulan Januari
belum mendapatkan NOPV dan datang di bulan Februari, jadi yang datang itu hanya mendapatkan satu dosis saja dan dimasukkan di NOPV yang pertama. Yang keempat, jika ada bayi baru lahir, itu juga harus mendapatkan NOPV dosis pertama. Nah, ini adalah vaksin yang diberikan pada penanggulangan KLV polio. Ini menggunakan NOPV dosis kedua dan satu vialnya ini berisi 50 dosis. Nah, ini vaksin ini diproduksi oleh PT Bio Farma dan vaksin ini hanya ada di puskesmas dan ini tidak diperjualbelikan, hanya ada saat adanya KLV. Untuk pencatatan dan pelaporan imunisasi, saat ini kita sedang era digitalisasi, sehingga setiap kita melakukan imunisasi akan dimasukkan di aplikasi Sehat Indonesiaku. Ini untuk tampilan di awal, langkah 1 akan muncul daftar individu, imunisasi, screening PTM, dan posyandu. Untuk imunisasi, pilih menu imunisasi, dilanjutkan di imunisasi rutin, pilih tanggal pelaksanaan yang dilakukan, dan pos imunisasi. Pos imunisasi itu sesuai tempat pemberian pin polio yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya bisa memasukkan NIK anak atau NIK sasaran. Nanti akan muncul menu seperti di langkah ke-6 ini ada pilihan NOPV 2 2024. Nanti bisa diklik, selanjutnya simpan. Ini ada slogan, jangan lewatkan 2 tetes manis, 2 kaki sehat. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur. Ya, sebentar. Yang bahan efek samping itu sudah dipaparkan di anu belum? Efek sampingnya belum, Bu Nur. Hah? Efek sampingnya belum. Bentar, saya kok nggak ketemu ya. Tapi masih simpan enggak yang Mbak tak kirimi dari sini. Sebentar. Saya tak buka lagi ya. Hadil nanti saya di-add lagi ya. Saya tuh tadi pakai HP, ini saya dapat pakai laptop. Jadi teman-teman untuk mengingatkan, sebentar. Recording in progress. Oke, yang satu saya keluar ya. Suara saya pakai laptop kok pakai komputer kok malah hilang ya, Udin ya. Nah, ini suara saya pakai HP bisa enggak didengar ke? Bisa, Bu. Oke ya, jadi saya pakai 2 device nih. Ini soalnya minta di-upgrade. Ya, sebentar ini saya coba yang ini ya, yang di kakak ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun, Bu. Sudah ya. Ampun.
Ya, ini mengulang yang tadi Alfi sedikit ya. Jadi kondisinya ini yang Kota Semarang ya. Kota Semarang sasarannya sekian ya. Kita masih berlanjut lagi. Intinya pelayanannya kayak kemarin ya, di puskesmas, posyandu, sekolah dan pospin lainnya yang ditentukan. Jadi mungkin ini ada teman-teman baru yang relawan ya, yang perlu kita sampaikan lagi. Ya, target kita 95% dari total ya. Kemudian ini target kita Pusdatin ya, Telkomsari Kulon sekitar 9.678. Jadi sekitar 95%-nya minimal ya. Alhamdulillah kemarin kita bisa 100%. Kemudian ini capaian Kota Semarang, nggak usah ya. Nah, ini kemarin kita di nomor 21 kita sudah 100 sudah masuk. Ini asiknya ya, capaian asiknya semua kita 95%, kemudian asiknya juga kita sudah masuk 100%. Kemudian ini persiapannya ya, persiapannya dari Februari tanggal 15 kita sudah mulai, kemudian nanti pelaksanaannya di 19 ya. Kemudian besok Senin ini jadwalnya yang Puskesmas Telkomsari Kulon. Nah, ini Bapak Ibu lihat kita targetnya 9678. Kemudian ini target harian kita itu 1613 ya. Nah, ini harapannya nanti kita sampai seminggu itu targetnya di atas 1000 ya. Jadi hari pertama targetnya 1600 sekian, hari kedua 1200 dan seterusnya sampai tercapai target dari sasarannya. Kemudian pelaksanaannya ini ya target capaian minimal 95% dari target estimasi Pusdatin. Kemudian Puskesmas membuat flyer atau target harian, maaf ya, membuat target harian. Kemudian pelaksanaan imunisasi supin dilakukan pencatatan di ASIK ya. Kemudian Puskesmas melakukan koordinasi harian terkait penggunaan NOPV 2 ya, antara koordinator imunisasi, farmasi dan sanitarian seperti kemarin ya. Alhamdulillah kita kemarin nggak ada gesehnya. Kemudian Puskesmas melakukan pemantauan KIPI dari NOPV 2, baik KIPI ringan selama supin dan ditindaklanjuti kurang dari 24 jam. Nah, teman-teman, kalau nanti misalnya yang di BP ya, kebanyakan itu kemarin ada dilaporkan ada yang gatal-gatal kemerahan, seperti tadi yang Alfi sampaikan, ada yang diare. Nah, diare ini jadi tolong teman-teman dokter yang khususnya yang di poli MTBS ya, manakala ada diare anak ya habis PIN nanti ya kita ayam-ayami, bukan artinya memang itu semua kejadian pasca imunisasi itu kan namanya KIPI ya, kita laporkan ke Alfi ya. Jadi kemarin saya beberapa menemukan ternyata memang beberapa anak yang tidak kuat dan akhirnya diare, tapi nggak apa-apa, habis itu cepat sembuh sekali. Ya, kemudian kita tata laksana kasus keseluruhan, kemudian kunjungan rumah dan melengkapi form pelacakan KIPI, pemantauan kondisi kasus dan akan dilaporkan di sini ya, di link DKK. Kemudian, nah ini tadi yang seperti yang Alfi sampaikan, ya, petugas wajib ya menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi teman-teman tetap besok pakai sarung tangan ya, sama masker. Silakan nanti disiapkan. Kemudian petugas wajib melakukan screening pemeriksaan suhu. Jadi besok harus ada thermal gun. Teman-teman kalau yang di rumah punya, mungkin BBM punya atau yang lainnya punya, boleh disiapkan mulai malam ini ya, dibawa saja karena mungkin di puskesmas terpakai ya. Ini ada Adit enggak ya? Ada Adit Bu, ada? Ya. ada Bu. Kira-kira kita masih punya thermal gun berapa ya, Adit?
Saya kelihatannya masih nyimpen 2, Bu, kalau nggak salah di gudang. Ya, coba besok ditulisi, kemudian diserah terimakan ke siapa. Kemudian koordinator UKS coba malam ini dirilis di share grup UKS ya. Mereka diminta untuk menyediakan thermal gun. Jadi paling tidak bu gurunya membantu untuk mengecek suhunya siswanya. Jadi kita cepat karena Bapak Ibu semuanya rencana kita kan mau barengan sama SIDTK-nya. Ya, kemudian jadi ini pengukuran suhu wajib ya. Kalau di atas 37,6 ditunda dulu. Jadi anak-anak benar-benar sehat. Kalau misalnya ada batuk pilek, anaknya belum fit, boleh ditunda. Ya, silakan nanti teman-teman yang tahu kondisi pasiennya atau kondisi anaknya boleh ditunda karena kita ada range waktu 1 minggu ya, jadi nanti mereka biar suruh datang aja ke puskesmas, dan puskesmas nanti kita tetap buka layanan sampai jam 8 malam ya. Kemudian yang hipotermi pun juga nggak boleh, jadi yang anak-anak kurang dari 35 juga jangan ya. Kemudian pemberian imunisasi ditunda pada anak yang diare, demam, dan hipotermi juga. Ya, jadi ini kemudian imunisasi tetap boleh diberikan pada sasaran dengan kondisi malnutrisi, bukan gizi buruk, sedang dalam terapi antibiotik dan sedang mendapatkan ASI. Jadi pakai antibiotik nggak masalah. Ya, yang penting kondisinya anak-anak benar-benar fit. Kemudian petugas memberikan imunisasi NOPV2 diberikan sebanyak 2 tetes ke dalam mulut anak, dan dropper tidak boleh menyentuh mulut. Ya, jadi droppernya jangan tetes di dalam mulut ya, tapi di luar ya, artinya netes dari atas mulutnya yang menganga ya. Jadi tidak droppernya masuk, karena nanti kalau menyentuh kita tempel ke pasien lain juga agak nggak boleh. Kemudian petugas memberi tanda dengan tinta marker atau tinta stem pada anak yang sudah diimunisasi. Kayaknya kemarin sudah dibagi sama Vivin ya, silakan nanti disiapkan lagi. Kemudian petugas mencatat, dan apabila terdapat vial vaksin yang bocor atau pecah, maka perlu dilakukan desinfeksi menggunakan klorin. Ya, kemudian ini perlengkapan yang harus disiapkan: pengukur suhu, stetoskop, anafilaktik kit, ya, plastik klip untuk limbah dan plastik kuning untuk limbah medis, hand sanitizer, tinta atau pen maker, tisu, desinfektan atau lauran klorin, ya, kemudian perlengkapan lain yang dibutuhkan petugas. Ya, ini suratnya dari DKK dan teman-teman mungkin kita juga perlu koordinasi lebih lanjut. Yang pertama menekankan ya bahwa sarana prasarana besok APD wajib ya, artinya handscoon dan masker itu wajib ya untuk petugasnya. Kemudian thermal gun, jadi pemeriksaan suhu wajib. Kemudian tolong tanyakan apakah kemarin ada efek samping dengan PIN yang pertama. Ya, kalau misalnya kemarin diare, ya diedukasi nggak apa-apa, artinya mungkin nanti efeknya seperti itu lagi. Tapi kalau anaknya pada saat ini masih diare, di stop dulu ya, karena memang beberapa anak itu ada yang bikin diare. Takutnya nanti sudah diare, dikasih PIN malah tambah memperparah. Itu ya. Kemudian hati-hati kita pemberian obat cacing tadi ya disampaikan jaraknya 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi kalau sama vitamin A boleh, tapi kalau obat cacing ditanyakan 2 minggu. Nanti atau kalau belum diberikan ya nanti 2 minggu setelah dipin ya. Kemudian teman-teman ini juga untuk pelaksanaannya teknisnya itu kan nanti kita dibarengkan dengan SIDTK ya untuk yang di TK. Jadi silakan dikondisikan waktunya ya. Jadi nanti silakan juga minta bantuan dari gurunya mungkin untuk motoriknya ya. Jadi kalau teman-teman yang punya pasangan, yang satu boleh SIDTK-nya, yang satu boleh meneteskan. Kalau relawannya baru, boleh relawannya yang diajari menetes, tapi
pengetahuan kita, kemudian kita yang SDTK atau nanti dibalik ya, nanti yang dilanjutkan SDTK-nya relawannya diajari, kemudian nanti kita yang menetes sambil membantu. Ya mungkin ini waktunya akan lebih panjang dibandingkan yang kemarin. Nah kita sudah membuat solusi, artinya begini, berdasarkan permasalahan yang kemarin kan banyak anak-anak yang sudah kita pin ternyata terinput oleh tempat lain ya. Saya yakin saya tetes di situ, tapi setelah kita masukkan ternyata sudah ditetes di puskesmas lain. Nah ternyata teman-teman yang lain itu mereka nginput duluan. Nah sekarang kita juga rubah nih strateginya ya, karena beberapa pertimbangan ada banyak nih sebenarnya kita yang terinput, tapi sudah kita klarifikasi kalau mereka yang tidak mendelete atau menghapus kita nggak bisa masuk lagi di sistem ASIK itu. Ya, kemudian banyak sekali gesek-gesek ada yang belum masuk juga. Jadi mohon pengertiannya teman-teman ya, kita dapat relawan 3 dari DKK untuk inputor. Jadi nanti mulai Senin kita dapat relawan 3 orang dari DKK inputor Senin sampai Rabu, jadi 3 hari saja. Karena pertimbangan saya pada saat itu kan jenengan juga melakukan SDTK, jadi mungkin agak lama. Yang penting PIN selesai, anak-anak kayak kemarin ya, kita teman-teman jam 8 sampai 10 grup off untuk yang lain, hanya untuk koordinasi PIN. Ya kayak kemarin begitu selesai, jenengan langsung di-share di grup TK mana, jadi nanti petugas inputor itu pagi datang, ya 5 orang ya, 3 dari DKK, Haudil dan Ferry itu off pelayanan langsung nginput. Jadi nginput yang hari ini di sekolah yang sudah kita tentukan. Kita input semuanya dulu. Ya, nah setelah nanti dapat info dari penjaringan nge-share di grup, oh anak ini Bu, anak ini nggak masuk, nggak mau dan lain sebagainya, yang tidak di-pin nanti akan di-delete kita. Ya, jadi kita kerja bareng itu. Ya, kalau kemarin kita sistemnya kan kita ngepin dulu, kemudian baru masukkan, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kelemahannya terinput duluan oleh puskesmas lain, padahal kita yang menetes, ya artinya kerja kita diakui mereka, kalau mereka tidak mendelete, ya nggak bisa. Ya, kemudian yang kedua, memperlama waktu. Artinya teman-teman memasukkan, mungkin ada yang gesek karena mungkin tim inputornya juga kewalahan dikasih banyak ya. Sementara sistemnya juga banyak diakses Indonesia, jadi mungkin lemot ya. Jadi kita kerja di pagi dulu, gitu ya. Artinya kemarin juga kita beberapa konfirmasi ternyata yang masuk ASIK juga masih sedikit dan lain sebagainya. Kita menghindari itu, jadi benar-benar 5 orang ini kita fullkan untuk inputor. Jadi nanti misalnya ada teman-teman yang datang, jatahnya belum diinput, tolong dibantu masukkan. Ya, karena kita sehari itu 1.500 lebih ya targetnya, dibagi 5 orang itu. Jadi teman-teman tetap pelaksana, kalau nanti sudah sampai puskesmas, punya yang jaringan konfirmasi ke tim inputornya. Kalau misalnya nanti belum ya silakan sambil dimasukkan. Ya, karena kita juga mengejar biar tidak terakui oleh puskesmas lain. Itu ya. Jadi itu strategi yang kita rubah. Jadi kita juga kerja pagi. Nah, nanti tugasin inputor sama Alfi. Alfi merilis sekolah-sekolah daftar nama siswanya setiap hari di print ya. Jadi ngeprint 2, tidak cuma hanya teman-teman programmer yang pelaksana, tapi juga teman-teman inputor dikasih. Jadi kita kerja bareng nih. Nah, kemudian harapannya itu bisa memperkecil dan mempercepat kita pelaporan ke ASIK. Itu ya. Kemudian untuk tenaga tambahannya, nanti untuk jadwalnya akan kita ulang lagi ya, karena kita belum tahu nih beberapa mahasiswa yang membantu setiap harinya ya, karena nanti mohon mungkin malam ini bisa masuk namanya nggih, dari pihak Unimus, dan kalau teman-teman dari jejaring BPM klinik monggo segera diisi, nanti mungkin malam ini akan kita plot ya. Kemudian yang dari Unimus juga mungkin jumlah
orangnya berapa, relawannya yang mau membantu, nanti akan kita plotkan di sekolah-sekolah yang memang jumlah muridnya banyak. Oke, kemudian untuk asiknya tidak berubah, masih seperti kemarin pengisiannya, hanya tolong teman-teman, kemarin ada beberapa kendala, waktu kita dapat NIK dari sekolahan, itu ada beberapa yang tidak pas atau kurang, akhirnya nggak bisa masuk. Nah, itu juga diabaikan sama teman-teman inputor, kalau mereka harus menginput yang lainnya. Nah, tolong teman-teman yang kemarin bermasalah, tolong dicek lagi ya, dicek lagi, konfirmasi lagi ke TU-nya sekolahan, bilang ke gurunya, Bu, NIK yang ini nggak bisa masuk, nanti mungkin tim inputor bisa share ya, mana-mana yang tidak bisa diinputkan. Ya, jadi eman-eman itu karena kesalahan, mungkin pengetikannya kurang angka dan lain sebagainya. Itu nggih. Dan kemarin ada wacana teman-teman muridnya diminta untuk bawa KK. Itu juga salah satu karena biar kita mempercepat, karena kadang-kadang sekolah sendiri juga tidak pas dalam memberikan laporan NIK ya. Jadi boleh itu salah satu solusi. Kalau mereka tidak memberikan kita KK ya alhamdulillah, tapi kalau tidak mereka tidak mau mengcopy ya kita boleh memfoto NIK yang bermasalah. Itu ya teman-teman ya, karena tidak banyak sih yang bermasalah dari sekolah, mungkin ada beberapa saja. Mungkin dari saya itu ada yang mau disampaikan, monggo teman-teman dari Puskesmas, mungkin dari adik-adik Unimus atau dari bidan jejaring atau teman sejawat jejaring, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Izin Bu Nur dari Pramkas. Ya. Izin teman-teman, besok setelah Supin, tolong untuk dokumentasinya segera dikirimkan ke saya atau Mbak Risti. Jadi supaya kita mengkompilasi foto dan videonya itu bisa cepat. Jadi nanti teman-teman semua selesai input, kita video juga bisa selesai input gitu. Terima kasih teman-teman Bu Nur dan teman-teman. Ya, makasih Amel. Jadi teman-teman, kita rilis video itu dipantau sama Pak Hakam ya di IG kita ya. Jadi tolong kerjasamanya. Misalnya nih, ternyata yang kita sehari itu ada 28 sekolah. Ternyata di situ yang setor cuma 5, kan jadi nggak pas. Jadi tolong teman-teman foto aja langsung dikirimkan. Kita tidak artinya gini. Ya memang kita kerja butuh dokumentasi ya, karena itu untuk laporan dan untuk dokumen kita. Ya, dokumen di medsos kita dan dokumen memang kita kerja di SD situ. Artinya teman-teman mau kerjasamanya, begitu selesai japri saja langsung dikirimkan ke Promkes ya, Amel atau Resti. Jadi fotonya 1 atau 2 nggak masalah ya. Jadi kemarin saya lihat beberapa, ada sehari itu kita ngepin ada 20 lebih ya tempat, tapi yang masuk itu separuhnya, mungkin akhirnya ya itu diulang-ulang saja ya. Jadi eman-eman kerja kita juga memang kita butuh kita tunjukkan keluar, bukan masalah kita riak dan lain sebagainya, tidak, tapi masalah dokumentasi. Dan Pak Hakam pun juga ngecek, dan hati-hati anggota Dewan itu juga mengikuti IG kita, Facebook kita. Jadi tolong kegiatan kita yang kita share itu wujud bahwa memang pekerjaan kita tidak hanya di dalam gedung dan luar gedung ya, tidak hanya di dalam gedung, maksudnya kita juga luar gedung, termasuk juga bantuan dari adik-adik Unimus, dari bidan jejaring itu juga akan terdokumentasi di tempat kita. Itu nggih. Ada lagi yang mau disampaikan, monggo? Mungkin Bu Nina ada yang mau memberikan masukan atau arahan, monggo Dokter Nina. Ya, terima kasih atas waktunya, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami tim Unimus, karena ini juga berbarengan dengan remedi adik-adik, insya Allah nanti untuk Senin sampai Sabtu
seperti biasa mungkin ya Bu, nanti adik-adik akan saya masukkan, akan saya kirim nomor teleponnya untuk dimasukkan di grup, sedangkan adik-adik yang kemarin gelombang 1 kebetulan tidak bisa karena besok Rabu mereka sudah sumpah dokter. Alhamdulillah, nggih, selamat ya Bu, ikut senang. Alhamdulillah, terus untuk yang adik-adik gelombang ini, insya Allah nanti kontaknya saya masukkan, saya kirim panjenengan, terus nanti koordinasi untuk di sini ada adik mahasiswa atas nama Rehan. Insya Allah kalaupun toh namanya hari itu on the spotnya ternyata ada halangan, insya Allah nanti akan menyesuaikan adik Rehan untuk mencari yang bisa di hari tersebut. Mekaten nggih Bu. Jadi walaupun nanti namanya terkadang untuk hari itu kok kebetulan adiknya ada kegiatan karena ini diselingi remedial, nanti insya Allah disampaikan. Begitu Ibu. Siap, Bu. Siap, Kemudian iya. untuk tingkat semester memang dibanding yang gelombang 1 kemarin, kalau gelombang 1 kemarin memang tinggal nunggu sumpah dokter, dan untuk adik-adik yang ini insya Allah mohon bimbingannya juga karena masih di semester 5 kalau nggak salah. Nggih. Mekaten Bu untuk yang grup gelombang 2 ini. Untuk nanti koordinasi selanjutnya apa-apa yang nanti perlu disampaikan, insya Allah adik-adik juga akan interaksi di WA grup nanti yang setelah dimasukkan. Mekaten Bu Nur? Oke, matur suwun Bu Nina. Kira-kira sehari berapa orang ya Bu Nina? Biar kita bisa ngupload nanti tim vaksinnya. Mungkin nanti saya belum bisa bilang, ini nanti Hmm. dimasukkan dulu biar adik-adik menanggapi nggih Bu. Oh, nggih, ya, monggo. Mungkin Karena ada kira-kira sehari berapa Mas? Jadi kita kan karena besok kita sudah sudah bergerak nggih. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadwalkan. Belum insya Allah by mungkin name, nanti tapi coba jumlahnya dibikin ada. jadwal, dikirim ke grup mengatakan mawon nggih Bu. Oh, Jadi nggih. nanti Jadwalnya kayaknya adik-adik kan sudah mengupload kita dulu. kirim, Bu. Cuman kan Nggih, kita belum tahu anak-anaknya berapa mahasiswanya. Jadi siap. kita belum bisa ngupload namanya. Nggih, siap Bu. Oke. Nggih. Iya. Nggih, suwun Mungkin dokter. Nggih. nggih matur suwun Bu Nina. Nggih. Saya terima kasih sekali nggih Bu Nina, banyak dibantu ini. Iya, mungkin Sama-sama dokter, saya juga soal ngerepotin terus. iya enggak apa-apa Bu, kita saling membantu, saling Nggih, support Bu. Mm-mm. ya, Mungkin insya dari Allah. adik Unimus atau ketuanya atau yang mewakili bisa menyampaikan Dek, kira-kira sudah berapa teman-teman yang besok Senin bisa membantu kami relawannya. Monggo, Mas siapa ini? Ahmad Rehen ada, Safa ada. Monggo siapa yang bisa menyampaikan? Oke, mohon maaf permisi. Hmm. Bentar, nggih. Karena besok kan hari Senin ya dokter. Terus bertepatan hari remedi di hari itu, jadi mungkin yang sepertinya yang besok bisa satu orang sepertinya. Satu orang, Senin. Nggih. Oh ya, ya. Nanti kalau satu orang yang bisa langsung aja datang pagi nggih, jam 7 di depan ruang farmasi nggih. Jadi tidak di luar tapi depan ruang farmasi, masuk aja depan loket pendaftaran itu ada ruang farmasi, nanti nunggu aja di situ. Jadi kita tidak saling mencari, Mas. Karena nanti teman-teman poolnya di situ untuk pengambilan sarana prasarana dan lain sebagainya. Gitu nggih. Sama juga teman-teman yang dari bidan jejaring yang membantu untuk besok silakan langsung stay datang di ruang farmasi kalau mau bareng dengan kami. Ya, kalau nanti yang misalnya terjadwal di Posyandu yang langsung di lokasi yang mungkin dekat dengan tempatnya yang panjenengan pilih. Monggo silakan. Kita berangkat dari Puskesmas insya Allah jam 7. Mungkin jam 7, jadi nanti sampai di lokasi bisa 7.30 mungkin kita bisa langsung mulai. Gitu nggih Mas, nanti disampaikan nggih yang temannya yang besok langsung di farmasi nggih. Jadi biar tidak saling mencari. Ini coba saya carikan orang lagi.
Ye. Soalnya kalau satu orang saja kayaknya nggak berani. Nih. Iya, kasih temen Mas. Nggak berat toh, itu sambil dengan apa namanya pengalaman di lapangan Mas, ya. Jadi pengalaman di Mungkin lapangan, interaksi, apa yang dilakukan kita di lapangan itu bagaimana, karena kita ada program SDID-TK-nya juga, jadi pemeriksaan anak-anak TK itu juga kita masuk di situ. Mungkin malah, dan itu tidak sering ya, karena kita jadwalkan di bulan Februari ya, sama mungkin Juli kalau tidak salah, setahun 2 kali. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain atau teman-teman dari jejaring Bidan BBM, monggo. Bu Nur izin bertanya. Ya. Oke. Kalau terkait yang kemarin, misalnya yang gelombang pertama, itu dia susulan, berarti kan kalau ikut sekarang waktunya itu mundur juga atau gimana, Bu? Enggak, kalau misalnya kemarin ikut apa enggak? Kalau kemarin enggak ikut, sekarang ikut, sudah berarti dapatnya 1 dosis tok, Bu. Nggak, kalau susulan. Jadi kalau susulan kan berarti tanggalnya pasti nggak sebulan ini, Bu. Masih kan otomatis misalnya dia ikutnya seminggu sesudah kan, waktu itu misalnya sakit. Kemudian susulannya seminggu sesudah. Berarti kalau ini kan belum ada 1 bulan. Kira-kira berapa dulu? Kemarin biaya Alfi. Saya soal pas kemarin ketiduran. Alfi kemarin Izin gimana? Bu Nur, untuk yang susulan itu sudah diperhitungkan. Untuk tanggal ini sudah 28 hari. Jadi kemungkinan tidak ada yang kurang dari 28 hari. Sudah dihitung Oh, dari Kemenkes juga. minimal 28 ya. Ya, minimal 28. Oh ya. Ya, gitu ya Bu. Kalau kemarin kan 15 ya, sekarang kan 19. Berarti sudah, kalau misalnya mundurnya sudah 4 hari. Ya, kata 30-nya loh ya. Berarti kan sudah mundur 6 hari, sudah mundur seminggu, Bu. Sudah Oh, iya. dihitung. Iya. Berarti berarti tetap aja langsung di pin hari ini, nggih. Di Enggak hari apa-apa, insya Allah. jadwal ya hari itu. Nggih, Ya. kemudian kalau yang ini nanti yang kedua umurnya udah di atas 8 tahun tetap diberi juga nggih, Bu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bu. Karena di sistemnya itu sudah sampai mengakomodir 8 lebih dari 5 bulan. Jadi 8,5 sudah terbuka sistemnya asik. Enggak masalah, ya. Oke. Tapi kalau yang kemarin kalau ini kan asiknya udah dibuka sampai 8 lebih. Nah, kemarin belum ikut yang pertama, ini diikutkan. Ikut enggak apa-apa. Ikut Enggak nggak apa-apa, apa-apa. tapi dapatnya 1 dosis, enggak apa-apa, Bu. Ya. Daripada tidak. Oh, berarti kalau besok itu yang 8 sudah diboleh ikut ya. Kalau dulu kan 8 kurang 1 hari. Kalau yang ini besok sampai Ya sama, 8 boleh. 8 boleh. Ya. Untuk menambah target kita, karena kemarin Kota Semarang itu tidak bisa 100%, 95 di detik terakhir itu 95% lebih sedikit. Ya, jadi sudah nutup target provinsi lah. Tapi kan itu dibantu teman-teman puskesmas yang targetnya melebihi. Jadi teman-teman yang lain itu kita bisa ngatrol gitu loh, ya, untuk tingkat Kota Semarang, ya. Jadi harapan Pak Agam ya nggak apa-apa yang 8 karena sudah dibuka, gitu. Kemudian masih tetap ya teman-teman, kalau ada yang luar kota kondisi sehat ya boleh, nggak masalah. Ya, yang penting ada nick-nya, nanti bisa kita masukkan. Ya. Gitu nggih. Ada lagi, monggo. Teman-teman yang lain dari sarana prasarana farmasi sudah siap ya untuk semuanya ya. Oh ya Bu, izin bertanya lagi. Kalau tadi saya dengar yang di TK kan sama SIDT-TK. Itu besok ada formnya yang harus kami lakukan nggak? Karena kebetulan saya besok bertugas di TK dan saya selama ini belum pernah ikut screening SDTK. Oh iya, itu nanti programnya siapa? SDTK siapa ya? Formnya udah disiapkan belum ya? Izin menjawab, Bu, sudah siap, besok pagi saya bagikan. Oh iya, mungkin bisa di-share di sini apa yang dilakukan biar teman-teman juga sedikit banyak tahu. Miftah, diceritakan. Oh iya, Bu. Jadi kan karena ini teknisnya bareng sama Supin, jadi
yang pertama kali datang itu yang ditanyakan ketika mau melakukan SDITK, tanya dulu Bu gurunya. Jadi ada yang kurang apa enggak dalam penyimpangan atau tidak. Kan kalau Penyimpangan sebelumnya apa itu dulu? penyimpangan ini dalam kekurangan setiap harinya di sekolahan. Kan yang tahu setiap harinya gurunya. Kurang Sama apa ini sih? Jelas dong, kok kurang uang gitu. Kurang makan, kurang apa sih? Jelas ke. jadi kalau Anu, sebelumnya kan kita periksa satu-satu Bu, kan karena nggak bareng supin. Jadi kalau kita bareng supin kan jadi untuk menghemat waktu, kita tanya gurunya dalam eh, kegiatan kelas sehari-hari ada yang kurang fokus atau kurang konsentrasi. Nah, itu ditanyakan dulu Bu. Jadi difokuskan sama murid yang memang kurang fokus, kurang konsentrasi. Terus habis itu Diperiksa Bu. Nah, periksanya sama seperti biasa kalau yang belum pernah SDIDTK ya diperiksa cara menggambar melingkar, kemudian memilih warna, sama memilih bentuk. berarti sarananya sudah Sarannya dari ditentukan. kita Bu, nanti minta gurunya. Jadi kan karena tempatnya banyak kan saya nggak mungkin ngasih satu-satu Bu. Kan biasanya 3 tempat. Nah, itu kita minta surprise-nya di gurunya. Itu kan semua ada warna, ada bentuk, sama ada pensil Bu. Nah, jadi nanti minta gurunya. Terus apa nih? Kamu Itu cerita aja aja sih cerita. Bu. Itu aja Ngono sih toh? penyelesaiannya. Gitu aja. Iya, itu aja. Ya, Jadi berarti kamu nanti udah siap ya. sudah siap. Jadi yang penting itu ditanyakan dulu ke gurunya untuk menghemat waktu, Bu. Kalau dalam satu kelas memang tidak ada yang kekurangan konsentrasi atau kurang fokus, semuanya bisa mengikuti pelajaran. Kalau gurunya bilang seperti itu, kita ambil sampel untuk pemeriksaan dan foto dokumentasi. Oh, no. Sampling aja ya, Bu. Bu Ningrum. Ya, jadi kalau memang tidak ada, kata gurunya tidak ada yang gangguan konsentrasi atau tidak ada gangguan fokus, itu bisa diambil sampling untuk foto dan dokumentasi. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya mungkin di bulan September untuk yang kegiatan real satu persatu diperiksa, Bu. Oke, ya. Ya, berarti 2 kali ya setahun ya. Bulan Ya. Februari sampai September. Iya. Oke, jadi itu enggak adik-adik nanti kita juga butuh bantuannya itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Farmasi mana ada enggak ini farmasi? Sarana prasarannya udah siap ya? Halo farmasi? Bila ada enggak Bila ini? Ada, Bu. Bila kemarin ada masalah apa tentang limbahnya? Sejauh ini tidak ada masalah, Bu. Berarti Aman. limbahnya sudah dikirim ke provinsi atau ke DKK? Belum, jadi nunggu putaran semuanya selesai baru nanti di Oh gitu. di- Lah numpuknya banyak enggak di TPSC kita? sudah tak masukkan ke wadah kontainer, Bu. Jadi nggak campur sama yang lain. Cukup, masih cukup. Oh iya. Berarti enggak anu ya, enggak kemana-mana ya. Udah rapi Betul. di situ ya. Oke. Oke. Ya. Terus yang lainnya? Ini farmasi enggak ada yang ikut ini. Kemudian inputornya, Hodil, Ferry, ya. Untuk besok pagi sudah mulai ya. Jadi teman-teman selama kita pin apelnya nggak ada, diganti persiapan untuk sarana prasarana seperti kemarin ya. Jadi kita seminggu off dulu untuk apel berdirinya. Apelnya ganti persiapan sarana prasarana kayak kemarin ya. Tetap datangnya jangan mepet ya teman-teman ya. Karena kita ada tugas untuk ini nih. Hodil, gimana? Udah siap besok pagi ya? Iya Bu, udah Bu. Silakan mungkin buat grup sama tiga teman-teman itu yang di-share Bu Teni itu bantuan Oh iya, dari iya Bu. DKK ya.
Jadi biar dikondisikan saling membantu nanti mana yang belum saling membantu. Artinya kita cepet-cepetan ya, jangan sampai nanti apa namanya terinput oleh puskesmas lain. Iya, Bu. Ya, oke. Komputer udah siap ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Bunda izin bertanya ke Mbak Alfi, Bu. Untuk Mbak Alfi, besok kebetulan saya kan di SD Supriyadi 02. Memang benar, yang dipin besok ada kelas 2-nya ya. Berarti itu pin kedua juga ya Mbak, tidak memandang umur. Izin menjawab nih, enggak Bu, Ibu Suwarni kemarin di putaran pertama SD Supriyadi itu kelas 1 dan kelas 2 mendapatkan PIN. Jadi yang kedua pun juga mendapatkan. Dan tadi sudah dijelaskan sama Bu Nur kalau yang umur 8 tahun sudah bisa diberikan PIN, di sistemnya sudah terbaca. Iya, karena kan kita kemarin pelaksanaannya semua kelas 1 ya, makanya saya kok maksudnya masih penasaran gitu loh. Ya, kalau itu makasih. Ya Bu. Ada lagi monggo. Izin bertanya, dokter. Untuk jamnya itu jam berapa nggih? Jam 7 Mas. Jam 7 sampai semuanya ya. Jam 7 tergantung sekolahnya Mas. Kalau kita sekolahnya muridnya sedikit, biasanya nanti jam ya paling 1-2 jam udah pulang. Tinggal kita nginput ya, kalau bantu nginput. Kalau sudah selesai diinput ya sudah. Jadi nggak sampai siang kok Mas. Kecuali yang banyak ya, yang kayak SD Supriyadi itu banyak ya Bu Warni ya. Nah itu nanti mungkin, tapi nggak sampai ke jam 12 insya Allah enggak. Ya mungkin jam 10, jam 11 tuh setengah 11 tuh maksimal teman-teman udah pada balik lagi ke puskesmas. Cuman kan kemarin belum ada SDTK. Nah ini nanti kalau SDTK triknya kayak tadi yang disampaikan oleh Miftah ya teman-teman. Tanya dulu ada yang gangguan fokus, gangguan belajar, artinya yang agak kurang lah dalam pembelajaran. Nah itu yang diambil, yang dites. Nah, kalau misalnya gurunya bilang, oh bagus semuanya, tidak ada yang seperti itu, sampling aja, ya semampunya. Artinya gini, misalnya teman yang lain lagi ngepin, diminta gurunya untuk ngambil anaknya, terus kita di sebelahnya ngambil kertas, terus diajari tadi ya, gambar lingkaran dan sebagainya, milih warna dan sebagainya. Itu ya, jadi kita sampling, kemudian jangan lupa dokumentasi. Gitu. Nggak sampai siang, Mas. Jadi nggak usah khawatir, iya. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan? Izin Bu Nur, saya mau menambahkan. Besok itu nanti ada sekalian HPP yang di bulan Agustus dan November belum mendapatkan, yang waktu itu karena ada keterlambatan droppingan. Jadi nanti ada 9 sekolah untuk kelas 5 aja. Tidak banyak, mungkin hanya sampai setiap sekolah 11-12, yang paling banyak itu di MI Asyuhada. Itu langsung disuntik juga? Nggih, tapi kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Nggih, boten kelas 1. Berarti sekolah-sekolahnya nanti di-share di grup ya. Nggih, Jadi teman-teman sampun, Bu. yang lainnya. Oh, sudah. Nggih, sampun. Tugasnya sudah harus tahu ya. Nanti diingatkan ya. Oke, berarti ini berbagi tugas lagi nih teman-teman nih ya. Jadi yang netes ya nanti nyuntik yang kelas 5 HPV. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, ini nanti adik-adiknya yang di mana siswa-siswa banyak yang keluar ya, nanti biar bisa membantu juga. Jadi 5 dari Rekamedik, kemudian mahasiswa yang lain tambah dari Unimus sama dari teman-teman jejaring. Dan besok di Puskesmas sendiri juga ada, saya juga ikut OJT USG. Mungkin nanti di KIA nggak usah dikasih dokter ya, biar saya juga stay di situ.
Bu Alia. Ya, mungkin dokter kalau kurang bisa ditempatkan di lain. Saya yang handle di KIA sambil ada OJT untuk USG yang ditunda kemarin hari Sabtu, ditunda dialihkan di Senin. Moga-moga pasiennya kondusif, ya tidak uyel-uyelan. Ya, mungkin itu ada yang mau disampaikan lagi teman-teman. Oke, Bu Nur, izin bertanya. Berarti seminggu ini sama seperti yang dulu dokternya nggak ada yang middle nggih, Bu Nur? Jadi nanti yang middle di handle sama yang jaga rawat inap. Ya, silakan nanti obat juga dikondisikan. Gitu ya, kayak kemarin ya. Kemudian pustu juga yang di Ratu Rate sementara juga tutup kalau tenaga yang nggak ada. Ya, nanti dituliti ya. Tolong dibuat tulisan TU untuk pelayanan ditutup karena tenaga pasangan supin dan dialihkan di Puskesmas Induk gitu. Udah ditempel Oh, sudah alhamdulillah ya, makasih. Sabtu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tim AK kalau misalnya pas tidak ada keluar, mungkin bisa bantu pelayanan, nggih. Bantu pelayanan untuk apa namanya teman-teman pada saat kita banyak yang keluar. Kalau pas tidak ada panggilan keluar. Dan besok nggak ada P3K ya, jadi P3K KPPS-nya libur sehari, alhamdulillah. Berarti kita off, kita bisa fokus untuk ke apa namanya PIN. Kalau misalnya Mas Bayu nggak jadi posko P3K, berarti Mas Bayu nanti bantu di satu loket, bantu di inputor ya. Jadi biar lebih cepat lagi. Atau nanti Mas yang lainnya ditambahkan untuk bantu keluar. Mungkin bantu SDTK, silakan nanti tim jadwal vaksin dikondisikan lagi untuk tugasnya. Moga apa lagi yang mau disampaikan? Sudah mau jam 9. Izin Bu Nur, Moga, untuk farmasi kemarin udah saya cek di hari Sabtu udah lengkap semua Bu, udah satu tas seperti kemarin, jadi udah lengkap. Tinggal besok ngasih form yang dari Mbak Alfi sama Mbak Miftah gitu aja sama vaksinnya. Itu terus sama itu Bu, sama yang hari Senin besok kan ada Zoom ya Bu, Mbak Dina sama Mbak Promkes ya satu ya. Kalau salah satu gimana Bu? Karena kalau dua-duanya ikut Zoom nanti kurang. Iya, jadi salah satu aja gimana Bu? Ya satu boleh. Misalnya si Resti lah pas iso selo karo netensi karo Zoom-nya dibuka ya nggak apa-apa. Misalnya lo ya. Oh, iya. Kan Zoom kan bebas saja. Begitu. Yang tahu nggih. Enggak kan karena P3K-nya nih P3K nggak jadi kan nanti yang kemarin mau saya jadwalkan P3K yang di nemani Mas Bayu kan bisa ikut supin Bu, jadi nggak masalah. Jadi kalau satu yang ikut Zoom bisa Bu, nanti bisa dilaksanakan. Jadi ya salah satu dulu kalau untuk yang. Tapi kalau memang nggak ada lagi kan Mas Bayu bisa tadi di inputor, nanti sudah dibagikan Mas Hodul kemarin udah diprint, jadi besok datang udah dibagi kertasnya langsung input di aula Bu. Ya siap. Gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, mungkin acara koordinasi malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah membantu dan akan membantu. Jadi adik-adik mahasiswa tidak usah galau dek, ya nggak apa-apa. Kita sudah biasa kemarin dan alhamdulillah lancar ya. Semua tugas kita kerjakan bersama, insya Allah kita jadi ringan bersama. Gitu ya. Yang penting kalau kita orang-orang puskesmas itu seperti itu dek. Jadi kita kerja semua ya kita kerja bareng-bareng ya, entah itu dari kepala puskesmas sampai dengan cleaning service pun bahkan juga harus ikut membantu, karena cleaning service nanti juga dia yang mengotak-atik atau jadi delivery order untuk vaksinnya. Jadi mereka nanti apa yang sana kurang nanti yang lewat cleaning service-nya yang bantu muter-muter. Jadi nggak usah khawatir, kita lalui di BIN pertama dan alhamdulillah kita lancar sesuai target. Ya harapannya nanti
di besok dan seterusnya kita tidak ada masalah dan kendala apapun. Oke, Bismillah ya teman-teman. Yang penting niat kita baik ya, niat kita mulia, insya Allah akan diridhoi untuk dan dapat keberkahan semuanya. Ya, mungkin itu Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oh, jangan lupa silakan mengisi daftar hadir nggih. Diklik dulu sebelum nanti ditutup hodil. Dan terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi dulu daftar hadirnya, diklik ya, Dek.